Furudut tayammum wa kaifiyatihi. Apa yang wajib dalam tayamum dan caranya. Wajib dalam tayamum kalau salat ada 6 dalam mazhab Syafi'i. Furudul wudu ada 6 dalam mazhab Syafi'i. Nah, sekarang furudut tayammum yang diwajibkan dalam tayamum ada berapa? Furudut tayammum khamsah, ada 5. Yang wajib kita lakukan ketika kita bertayamum ada 5 perkara. Al-awwalu naglut turab. Al-awwalu yang pertama naglut turab. Mana naglut turab? Memindahkan debu. Mindahkan di sini boleh dalam arti kata mindahkan langsung dengan tangan dari dinding, dari lantai, dari jendela barangkali atau tempat yang ada debunya langsung ke dengan tangan kita pindahkan langsung ke muka. Misal kita nak tayamum, ini kita yakin ada debunya nih. Belakang pintu, di kaca, mungkin di bawah karpet yang lama tak pernah digulung, ada debu. Langsung kita dengan tangan ini mindahkannya ke muka dan ke tangan. Atau dalam makna mindahkan dulu. Kita ambil debu, kita kumpul kita tampung pakai kertas barangkali. Setelah kita dapatkan, baru kita nanti ngambil debu yang ada di kertas. Ini biasanya kalau kita di rumah sakit. Ya, orang sakit ngawat debu kita dari rumah. Yang debu di rumah sakit tak kati. Termasuklah di pesawat terbang. Ya, kalau orang ngomong kami sholat di pesawat. Wudu dah kami. Tayamum, di mana tayamum? Di pesawat tulang. Ambil di mana debu? Di jok pesawat. Mana ada debu ikhwan di jok pesawat itu? Ya, kalau ada tentu wong tak galak naik pesawat itu. Berdebu. Ya. Baik. Nah, ikhwan rahimakumullah. Naqlut turab bi an yaqsida murid at-tayammum turaban tahiran khalisan lahu ghibar fa yadribu alaihi bi kaffaihi ma tafriq al-asabi'. Debu yang diambil ini adalah debu atau tanah yang tidak bercampur pasir atau yang sejenisnya, campur semen, areng, mungkin debu dari terigu, gandum, kapur, tidak boleh. Debu murni debu. Atau dari tanah yang memang tanah itu tanah yang halus, bukan dari pecahan genteng, bukan dari pecahan batu bata. Bukan pula pasir. Macam kita nih, pasir kan banyak. Ndak, ambek tanahnya. Yang paling ajib, paling bagus ya debu yang ada di dinding-dinding atau di rumah kita itu banyak debu-debunya. Nah, itu yang kita gunakan. Debu yang juga jangan bercampur dengan najis yang nyata. Kalau debu itu bernajisidah, yang ada di dinding ini kalau pun ada dimakfu. Tapi kalau memang tahu kemarin di situ wong galak kencing. Tadi pagi wong kencing. Lalu siang kita ngambil debu di situlah, tak boleh. Ya, harus menjauh dari tempat tersebut, cari debu yang suci. Kedua, niat bertayamum. Niat tayamum beda dengan niat wudu. Kalau niat wudu, nawaitul wudu'a li raf'il hadasil asghar fadlillahi ta'ala, atau nawaitut thahara lis shalah. Nah, kalau tayamum ada kalimat istibahah, agar diperbolehkan. Artinya nawaitu thahara atau boleh nawaitu tayammuma listibahatis shalah. Yang lebih tepat listibahati fardhis shalah. Ada ucapan fardunya. Nawaitu tayammuma listibahati fardhus shalah. Kalau kita mengucapkan nawaitu tayammum listibahati fardhus shalah, maka tayammum ini boleh digunakan untuk salat wajib, salat sunnah, pegang Quran, bawa Quran, baca Quran, boleh kalau termasuk salat jenazah dan lain-lain. Tapi kalau kita cuma niat nawaitu tayammuma atau nawaitu thahara listibahatis shalah tanpa mengatakan fardhus shalah, maka untuk salat wajib tidak bisa. Cuma boleh untuk sholat sunnah dan yang lain-lain selain sholat wajib, selain tawaf wajib. Jadi harus pakai ucapan kalimat nawaitu tayammuma listibahati fardhus shalah atau nawaitu thahara
listibahati fardhus shalah. Nah, sekarang perhatikan ikhwan. Niat ketika tayamum beda dengan cara ketika niat wudu. Kalau niat wudu itu kapan kita mulai niat? Ketika kita nyampaikan air itu pas nyampak ke muka. Air itu sampai ke muka langsung niat nawaitu thahara lis shalah atau dengan dua tangan kita. Waktu kita ngambil air belum niat. Baru ngangkat begini belum niat. Pas sudah nempel baru niat wudu nawaitu thahara lis shalah atau nawaitu wudu'a lis shalah atau nawaitu thahara li raf'il hadatsil asghar. Boleh semua tiga kalimat itu boleh. Nawaitu thahara lis shalah, nawaitu wudu'a lis shalah, nawaitu thahara li raf'il hadatsil asghar juga boleh. Kapan niat itu? Bukan ketika kita nyedok banyu, bukan ketika kita nampung air di tangan, bukan ketika membawa air, tapi pas air sampai ke muka. Beda dengan cara tayamum. Kalau tayamum perhatikan ikhwan, itu dimulai niat ketika kita mulai nempelkan tangan ke debu. Mulai nempel langsung niat nawaitu thahara listibahati fardhus shalah. Niat tentu dalam hati. Ya, saya cuma mengungkapkan ini karena contoh. Jadi niat itu bukan debu belum niat pas muka baru nawaitu thahara listibah. Salah. Niat dimulai dari semenjak mengangkat tangan dari debu. Begitu nempel tangan, mulai kita nawaitu thahara listibahati fardhus shalah. Itu caranya. Disunnahkan sambil jalan tadi setelah nempelkan tangan di debu diketok untuk merontokkan barangkali kalau terlalu tebal atau ada pasir atau kotoran. Jadi yang nempel ke muka benar-benar debu yang khalis, yang bersih. Paham ikhwan insyaallah. Jadi niat itu dimulai ketika kita mulai nempel ke tangan ke debu dan ngangkat itu jalan langsung niat. Ngangkat tangan langsung niat nawaitu thahara listibahati fardhus shalah. Bukan macam wudu. Bukan pas nempel ke muka baru niat, salah. Jelas insyaallah. Ya. Kemudian kaifiyahnya di sini beliau mengatakan fayadrib alaihi bi kaffi ma'a tafriq as-sabi'. Tangan kita jangan digenggam kenyan. Jangan pula dirapatkan. Tapi lepaskan di asabai. Sederhana. Jelas? Jelas ikhwan. Ya seperti inilah. Jadi macam kita takbir salat lah. Cuma takbir salat tangan agak nunduk dikit kan, kalau ini lempeng kan silakan. Tidak dirapatkan, tidak perlu dimekarkan. Sedang biasa. Nah, angkat tangan kita tempelkan sambil ngangkat tadi diketok ke sunnah niat jalan. Nawaitu thahara listibahati fardhus shalah. Kemudian untuk gerakan dalam tayamum tidak disunnahkan di 3 kali kan seperti wudu. Kalau wudu kan sunnah 3 kali. Kalau debu sekali jadilah. Kalau 3 kali lah jadi apa kita? Ya. Jadi topeng monyet kayak debu. Tebal. Kedua, kalau wudu harus diratokan. Kalau tayamum tidak harus diratokan. Cukup baik nempel. Nah, misalnya ujung hidung tak kena, betul ujung mancung misal. Tak perlu nak digosok kan? Tak perlu nak digatokan pecah makin bedak ke anak kita. Pokoknya nempel mu'dhar. Tangan ini semuanya nempel ke muka sudah. Nah, kalian tidak gatokan boleh, tapi tidak disunahkan. Dilakukan cuma 1 kali. Jelas. Nah, sekarang ikhwan perhatikan tangan saya. Ini tangan saya ada cincin. Kalau tayamum ketika ngusap muka, cincin tak perlu dilepas. Biar tak apa-apa. Dilepas sunnah. Tak dilepas tak apa-apa. Tapi ketika untuk gerakan yang kedua, ngusap tangan, cincin wajib dilepas. Wajib dilepas. Rukun pertama mindah ke tanah. Kedua niat. Ketiga ngusap muka. Keempat ngusap kedua tangan, kanan dan kiri, sekali-sekali. Kelima tertib. Nah sekarang perhatikan cara ngusap tangan. Tadi sudah selesai. Yang pertama, saya tepok ke tangan kita.
Jangan tepuk di tempat yang kita bakal ngembek lagi. Kalau kita di sini nampan, misal debu, habis selesai, lalu kita tepukkan, mustakmal. Yang jatuh dari tangan kita ini hukumnya mustakmal. Yang rontok dari muka kita ini hukumnya mustakmal. Kalau mustakmal hukumnya seperti air wudhu, tidak bisa digunakan. Jadi kita tepukkan di samping. Yang ada sisa-sisa dikit, tidak apa-apa, maafu. Lalu ambek yang kedua, sekali lagi, cincin dilepas. Cincin dilepas. Ambek yang kedua, di tempat telapak tangan kita tadi, boleh. Digesek kanan kiri, boleh, dan jadi masalah. Karena itu tidak mustakmal. Ya, ambek lagi. Nah, setelah itu, kita mulai dulukan yang kanan, baru yang kiri. Angkat tangan kanan, dirapatkan 4 jari, jempol pisah. Jempol dipisah. Jelas? Ya. Kanan angkat ngadep langit. Tangan kiri sama. Kayak ini, pisah jempol. Letakkan tangan kiri jari-jari 4 di bawah jari-jari yang 4 kanan. Jempol sama jempol pisah. Lalu tangan kanan mantap, tidak usah digerakkan dulu. Tangan kiri yang berjalan sampai lewat sikut. Lewat sikut, tangan kanan diputar balik. Jempol kiri ditempelkan, tarik ke atas. Maka debu sini habis sudah, dianggap terpakai untuk kanan. Debu ini masih ada? Masih. Belum tersentuh, belum terpakaikan. Debu ini gunakan untuk tangan kiri. Bisa jari 4 kanan, taruh di bawah kiri, tarik ke belakang. Sampai lewat sikut, balikkan tangan kiri ini, lalu jempol ditempel, tarik. Selesai tayamum. Cuma 2 gerakan itu. Tidak disunahkan mani 2 kali. Tak pula disunahkan macam kita bodok, bergosok, dirapikan. Cukup seperti itulah. Tarik, putar, main pencak silat. Sini, tarik, putar, tarik ke depan. Jelas. Cincin, pakai lagi. Ya, tinggal hilang. Nah, ini sunnah dibuka ketika usap muka, tapi ketika tangan jangan dipakai dibuka. Kalau jam tangan cincin lagi suruh buka, apalagi jam tangan, walaupun tidak disyaratkan harus NATO. Boleh jadi dengan gerakan seperti tadi ada yang terlewat barangkali, tapi syariat nyuruh cincin buka. Jam tangan memang belum ada zaman Nabi, tapi kita pakai logika kiasan, cincin itu saja dibuka karena dianggap akan menutupi jemari ini dari debu. Maka apalagi jam tangan. Jelas? Insyaallah. Selesai, lalu kita berdoa. Doanya seperti doa ba'dal wudu. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Allahumma ja'alni minat tawabin wa ja'alni mutatahhirin wa ja'alni min ibadikas salihin. Jelas insyaallah cara tayamum.